Within this frozen world, I'm able to walk. Nobody would even know that time had stopped. Halo sob, kembali lagi dengan BP Channel. Kali ini saya akan membahas alur film Chasebak yang dirilis pada tahun 2006. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu. Tentunya kesempatan ini dimanfaatkan untuk bersenang-senang seperti menikmati keindahan tubuh wanita dan melukisnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur cerita. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pria ini bernama Ben. Di awal film, Ben dan Susie yang sedang bertengkar, dikarenakan Ben meminta mengakhiri hubungannya dengan Susie, karena Ben merasa tidak bisa membahagiakan Susie. Beberapa hari kemudian dan kini Ben hanya bisa menatap iri kepada Susie, mantan kekasihnya itu. Karena Susie sudah mempunyai kekasih baru, yang diketahui bernama Steve, Ben juga terlihat cukup menyesal karena telah memutuskan Susie tempo lalu, dan dia diberi saran oleh Sean yang merupakan sahabat Ben untuk mencari pacar baru agar dia bisa segera move on dari Susie. Malam harinya Ben nampak menghubungi Susie untuk mengajaknya balikan. Namun mantan pacarnya itu sudah tidak tertarik dengannya, apalagi dia sudah berpacaran dengan Steve yang tidak akan ditinggalkannya begitu saja. Masih belum cukup dengan penolakan yang diterimanya, hati Ben kini kembali hancur setelah mengetahui bahwa mantan pacarnya itu malah mengaku sudah pernah bercinta dengan pacar barunya. Sejak saat itu juga Ben mulai depresi dan selalu terbayang-bayang sosok mantannya itu. Hingga suatu ketika Ben mulai mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di sebuah toko. Dalam shiftnya Ben bekerja dengan beberapa karyawan lain seperti Matt, Bri, dan Sharon. Namun seperti biasanya Ben tetap masih belum bisa move on dari Susie. Dan ia sering kerap melamun di setiap aktivitasnya. Namun di suatu ketika Ben sedang melamun, tiba-tiba waktu berjalan melamban lalu pelan dan berhenti. Dan saat seperti itu hanya Ben seoranglah yang biasa bergerak dengan bebas. Menyadari fenomena aneh tersebut, Ben tak ingin membiarkan begitu saja, dan ia yang sangat mengagumi tubuh indah wanita, Ben pun memanfaatkannya dengan menggambar tubuh para pengunjung di tempat kerjanya. Ketika sudah puas dengan yang dilakukan, Ben pun dengan mudahnya tinggal merenggangkan jari-jari tangannya, lalu semua orang pun kembali berjalan seperti semula. Sebagai pegawai baru dan memiliki pembawaan asik, tak mengherankan bila Ben pun sering dikerjai oleh rekan kerjanya. Bahkan ketika Ben sedang menatap Sharon dari kejauhan, ia justru dipelorotkan celananya oleh mereka. Meskipun Ben tidak terlalu mengambil serius aksi tersebut, nampaknya Ben mulai tertarik terhadap Sharon. Ben mencoba menghentikan waktu, namun sayangnya Sharon tidak terpengaruh oleh hal tersebut, dan ia nampak tetap bisa berjalan meskipun gerakannya sedikit melambat. Only slow it. Sialnya lagi, Ben harus merasa kecewa karena kali ini Matt mengaku akan mengencani Sharon malam nanti. Kini seluruh pegawai sedang mengikuti pertandingan futsal dan Ben kembali menghentikan waktu. Saat itu juga bola yang ditendang Matt mengenai wajah manajernya, hingga hidung manajer pun patah. Anehnya saat waktu berhenti, saat itu juga Ben mendengar suara dan menghampiri tempat itu, dan ternyata itu berasal dari seseorang misterius, yang nampaknya tidak terpengaruh oleh aksi Ben. Sosok misterius itu bisa bergerak bebas meskipun Ben sedang menghentikan waktu, dan sosok tersebut langsung kabur begitu saja ketika Ben mencoba untuk mendekatinya. Setelah cukup dengan aksinya, Ben mengembalikan waktu seperti semula, karena sang manajer sakit kena bola yang ditendang Matt.
maka Matt harus mengantarkan sang manajer ke rumah sakit dan Ben disuruh mengantarkan pulang Sharon. Waktu ini dimanfaatkan Ben untuk mendekati Sharon dan mengajak Sharon mampir untuk makan dulu, dan disinilah akhirnya keduanya mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Sharon mengaku jika dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Matt dan hanya sebatas teman saja. Sedangkan Ben bercerita jika dirinya ingin menjadi seorang pelukis terkenal, langsung mendapat simpati dengan Sharon yang mengaku ingin mempunyai pasangan seorang pelukis. Dan dengan momen ini mereka berdua semakin dekat. Singkat cerita, Ben dan Sharon sudah semakin dekat, bahkan Sharon meminta Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun sang manajer nanti. Tidak hanya itu, Sharon mengungkapkan kekagumannya dengan Ben dan Sharon langsung mencium Ben. Sialnya sejak ciuman itu Ben kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu. Bahkan Ben juga mudah tertidur, yang memang selama ini menjadi masalah dalam diri Ben. Paginya Ben terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Alex dari sebuah tempat galeri lukisan yang tertarik pada karyanya. Ben sangat bahagia karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memamerkan karyanya di galeri tersebut. Ternyata telepon itu dari Bri dan Matt yang sedang mengerjai Ben dan Ben tidak tahu akan hal itu. Ben pun tidak lupa memberitahu Sharon bahwa dirinya mendapatkan kesempatan untuk memamerkan karyanya di sebuah galeri lukisan, dan hal itu disambut bahagia oleh Sharon yang nampak sangat mendukung impian pacarnya itu. Kini keduanya lalu berangkat bersama ke acara ulang tahun sang manajer, namun secara mengejutkan di tempat tersebut ternyata ada Susie. Dan di sini juga diketahui bahwa pacar baru Susie ternyata merupakan saudara dari sang manajer. Sialnya ketika Ben sedang mengantri di toilet di tempat tersebut, Ben didatangi oleh Susie yang mengaku menyesal telah mengabaikan ajakan balikan Ben dulu, dan ia kini ingin bisa kembali menjalin hubungan dengan Ben seperti dulu lagi. Sontak saja Ben pun terpaku dan bimbang, karena saat ini sudah memiliki Sharon. Dan di sisi lain ia juga sadar bahwa ia masih memiliki perasaan terhadap Susie. Susie yang sudah sangat ingin kembali bersama Ben dengan langsung mencium Ben, namun sialnya Sharon memergoki kejadian itu. Dengan kecewa Sharon pun langsung pergi dari tempat itu. Ben pun masih bingung dengan perasaannya, dan di saat itu juga kemampuan Ben kembali lagi, dan Ben menghentikan waktu itu kembali. Di saat waktu terhenti, Ben mendekati Sharon dan menatapnya dengan penuh cinta. Beberapa hari kemudian Ben memutuskan untuk memajang lukisan wajah Sharon yang dibuat Ben tempo lalu, dan Ben pun mampir dulu ke tempat tinggal Sharon untuk menjelaskan kejadian tempo lalu. Sharon pun nampak masih kecewa dengan Ben dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Ben sepatah kata pun dari Ben. Ben pun kembali merasakan hancur karena seorang wanita. Ben pun langsung menuju ke galeri yang tempo lalu menelponnya, dan langsung menemui Alex, namun sayangnya Alex tidak pernah menghubunginya. Di sini Ben tersadar ternyata dirinya sedang dikerjai temannya. Di dalam kekesalannya itu secara mengejutkan Alex malah tertarik dengan hasil lukisan Ben, bahkan menawarinya untuk memajang lukisan Ben di galerinya. Jelas saja Ben pun langsung menerima tawaran tersebut. Lalu Ben memberikan undangan pameran lukisannya kepada Sharon. Tibalah hari yang dinantikan. Beberapa pengunjung nampak mengagumi lukisan Ben, sedangkan Sharon yang baru datang di tempat tersebut langsung terkejut ketika mengetahui bahwa karya yang dipajang oleh Ben adalah lukisan Ben tentang dirinya. Sharon tampak takjub dan bahagia atas apa yang dilakukan Ben kepadanya, termasuk apa yang dijelaskan tentang Susie yang merupakan mantan pacarnya itu.
Tak lama setelahnya mereka pun berciuman dan waktu pun berhenti dan hanya Ben serta Sharon saja yang bisa menikmati momen indah itu. Ben pun mengajak Sharon keluar galeri dan menunjukkan indahnya hujan salju yang berhenti melayang. Lalu keduanya berciuman dan terdengar narasi tentang perjalanan Ben dalam mencari cinta sejatinya yang kini telah Ben temukan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini.